Ini disebabkan karena pohonnya itu, hutan itu ditebangin, diganti tambang, diganti perumahan, diganti pertanian, dan diganti oleh sawit. Makanya kita tidak punya penahan yang cukup baik untuk menghindari bencana tersebut. Beras ini saya bawa buat pencitraan, biar kalian lupa yang menyebabkan bencana ini ya saya sendiri. Tidak, kita harus cari siapa yang salah gitu. Harus ada menteri yang mundur, harus ada menteri yang minta maaf. Ada 3 menteri yang bisa kita mintai pertanggungjawaban. Pertama Raja Juli, karena dia yang memberikan izin, melakukan pengawasan. Lalu kemudian ada Pak Bahlil, Menteri ESDM, karena dia berhak memberikan izin pertambangan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Termasuk Hanif Faisal, Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang menerbitkan AMDAL untuk menganalisis apakah izin ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Cari siapa yang salah, tangkap. Apa sih susahnya Pak? Yang membuat deforestasi besar di Indonesia ini korporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir bandang yang terjadi di Sumatera ya memakan begitu banyak korban jiwa dan sampai sekarang belum bisa dievakuasi karena ada beberapa daerah yang terisolir ya. Nah, banyak daerah-daerah ya yang belum tersentuh bantuan yang terdampak banjir. Nah, sampai pada akhirnya ya anak Pak Purbaya spill dalam penyebab banjir Sumatera sehingga saham perusahaan tersebut langsung anjlok. Nah, jadi anak Pak Purbaya ini yang bernama Yudo Sadewa ini ya mengatakan bencana banjir atau longsor yang terjadi di Sumatera disebabkan oleh pengundulan hutan yang merusak ekosistem. Nah, melalui story akun Instagramnya, anak Menkyu Pak Purbaya ini menyinggung PT Toba Pul Lestari. Dan ternyata yang melakukan pengundulan hutan Sumatera adalah PT Toba Pul Lestari yang menyebabkan banjir di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi sampai anak Pak Purbaya mempertanyakan, tahu kan siapa pemilik perusahaan tersebut? Nah, gara-gara story anak Pak Purbaya ini ya mengundang perhatian netizen di sosial media. Bahkan dikabarkan ya saham PT Toba Pul Lestari ini atau INRU langsung anjlok, jatuh ke harga Rp675. Nah, banyak netizen di sosial media yang menduga pemilik perusahaan PT Toba Pul Lestari ini adalah Luhut Binsar Panjaitan, tetapi melalui CNN ya dia membantah bahwa bukan jadi pemilik PT Toba Pul Lestari. Nah, kalau kita baca ya katanya pemilik PT Toba Pul Lestari ini adalah Sukanto Tanoto. Ini adalah orangnya ya, yaitu pemilik dari PT Toba Pul Lestari. Ini katanya orangnya yang suka borong properti, bisa disebut adalah kredirik yang mengundul hutan Sumatera. Jadi banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang terdampak banjir bandang, bahkan kayu-kayu gelondongan ya menghampiri rumah warga, dan kayu tersebut bukan kayu berakar melainkan kayu yang sudah dipotong atau pembalakan liar. Bisa ya yang melakukan pembalakan liar ini memang yaitu perusahaan yang disebutkan tadi, yaitu PT Toba Pul Lestari yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan, sehingga mereka yang meraih keuntungan ya akibat keserakan mereka dan masyarakat yang menanggung akibatnya. Bencana alam yang terjadi di Sumatera, guys, itu bukan merupakan bencana alam. Itu hanyalah badai tropis, dia menerjang Sumatera. Tapi karena nggak ada hutan, nggak ada penahan, akibatnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang. Ini disebabkan karena pohonnya itu, hutan itu ditebangin, diganti tambang, diganti perumahan, diganti pertanian, dan diganti oleh sawit. Makanya kita tidak punya penahan yang cukup baik untuk menghindari bencana tersebut. Nah, ini juga disebabkan oleh pemanasan global. Kenapa? Karena tidak mungkin siklon tropis itu terbentuk di dekat Katulistiwa. Dan siklon ini terbentuk di Pulau Sumatera, which is dekat Katulistiwa. Coba kita perhatikan pernyataan dari mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ini. Dia di situ seolah-olah diperlakukan seperti penjahat, ya, yang namanya film katanya. Coba kita perhatikan ini ya. Belakangan saya baru terasa. Oh, ini syuting film, ini hero-nya, ya tentu ada penjahatnya kan? Ya saya penjahatnya. Jadi kantor Menteri Kehutanan itu yang kira-kira ya mungkin 4x4 ya. Itu sudah dipasang 4 kamera, sudut sana, sudut sini, sudut kanan, ada 4 kamera. Sudah ya. Jadi saya duduk, dia masuk sebagai wawancara. Belakangan saya baru terasa. Oh, ini syuting film, ini hero-nya, ya tentu ada penjahatnya kan? Ya saya penjahatnya.
ya sudah, namanya nasib sebagai pejabat, resiko. Dokumenter. Iya, Dokumenter atau iya, mereka mapak kamera 1, 2, 3, 4 kamera. Sebetulnya mulai dari ruang tunggu itu sudah ada, cuma saya nggak punya aja. Sudah dari ruang tunggu itu sudah apalah gitu ya, sudah orang-orang kita sudah melihat ini kok ada aneh sebetulnya gitu ya. Tetapi sekali lagi orang kita itu negur aja kan nggak berani. Ini bintang terkenal ini gitu ya. Nah jadi begitu terjadi itu. Coba saudara kita dengarkan pernyataan dia. Dia di situ memperlakukan dirinya seperti korban jebakan dari Harrison Ford. Padahal yang namanya kantor ya, Menteri Kehutanan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa mendapatkan izin mengambil gambar, merekam, apalagi dokumenter bersama dengan Menteri Kehutanan. Jadi di sini dia berperilaku seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, dijebak segala macam. Itu kata dia tadi kan. Hei, Zulkifli Hasan, kalian itu Menteri Kehutanan, Kementerian Kehutanan itu penyebab kerusakan hutan di Indonesia ini. Ya, pejabat-pejabat pemerintah penyebab kerusakan Indonesia ini. Kalian semua di situ, ya, pasti tahu apapun yang terjadi, dan apapun yang terjadi di hutan Indonesia terlibat tanda tangan Menteri Kehutanan. Apapun yang terjadi, Kementerian Kehutanan pasti terlibat, pasti tahu apapun yang terjadi. Ya, termasuk juga Menteri SDM. Apapun yang terjadi, tapi kalian bisa pura-pura kecolongan, pura-pura tidak tahu, pura-pura buta. Menteri Kemaritiman pura-pura buta, ya, kecolongan, pagar laut segala macam. Tai kucing sama kalian semua, tai kucing sama kalian semua. Pendusta kalian. Aku nggak peduli mau kalian tuduhkan aku pencemaran nama baik atau penghinaan segala macam, tai kucing. Pemerintah versus Ferry Irwandi, dan pemerintah emang udah sesampah itu. Di sini gue cuma pengen ngomong 2 poin atas kesedihan dan kemarahan gue terhadap bencana yang terjadi di Sumatera. Yang pertama, gue ngelihat di mata masyarakat, pemerintah emang udah sesampah itu. Sampai sekarang kita tuh belum lihat ada regulasi yang jelas, kebijakan tentang deforestasi yang ditindak, perusahaan yang ditutup, atau apapun yang buat hati kita percaya sama mereka. Gak ada, bener-bener gak kompeten semuanya. Sebaliknya, kita ngelihat justru pejabat-pejabat publik malah sibuk pencitraan. Gila loh ya, mereka tuh melakukan hal semenjijikan itu di atas 3 juta orang yang terkena dampak bencana. Masih cari angin aja mereka. Oh, aku baik lo, lihat aku sini nih, aku baik kan nih, aku angkut beras gitu. Aku tuh bingung. Mereka tuh nggak ngelihat apa komen-komennya. Tuh aku yakin 80-90% scroll aja dari atas sampai bawah isinya hujatan semua. Kalau ada kebaikan kita pasti mikir itu buzzer pasti. Kok masih pede aja ya buat pencitraan, ya Allah Gusti. Nggak tahu gua tuh entah mereka tuh buta atau tuli, atau mereka emang sebodoh itu sampai-sampai mereka tuh nggak tahu diri muka tembok. Itu poin pertama. Poin kedua, hanya dalam waktu 1 kali 24 jam Ferry Irwandi mengumpulkan donasi lebih dari 10 M buat bantu saudara-saudara kita di sana. Tandanya apa? Rakyat Indonesia tuh baik-baik. Gara-gara ini gue percaya tuh orang-orang Indonesia tuh emang paling dermawan sedunia. Gue doain masuk surga semua. Dan itu tandanya apa? Kalau sosok Ferry Irwandi aja bisa ngelakuin hal sebesar itu, apalagi pemerintah. Harusnya pemerintah bisa 10 kali lebih cepat, lebih besar, lebih rapi. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada. Kenapa? Karena di mata masyarakat, pemerintah emang udah sesampah itu. Nah sekarang coba kita pikir deh, apa bedanya Ferry Irwandi sama pemerintah? Ferry Irwandi bisa begitu karena dia dipercaya masyarakat. Masyarakat percaya dia nggak bakal culas, nggak bakal nipu, nggak bakal korupsi. Lihat aja tuh komen-komennya. Bang, kenapa abang? Bukan abang aja yang jadi pemerintahnya, hirunya Indonesia sih ini. Sedangkan pemerintah itu korupsi di setiap lini hajatnya masyarakat. Dari mulai dana haji, dana kurban, sampai atlet difabel aja dikorupsi. Dark gak tuh? Itu tandanya apa? Sekali lagi, karena masyarakat udah nganggep pemerintah sesampah itu, seenggak kompeten itu. Dan dari sini gue baru ngerti kenapa ada hashtag warga jaga warga. Karena emang pemerintah udah nggak bisa diharapin lagi, udah nggak bisa diandelin buat ngurusin masyarakat. Ya udahlah, yang paling waras emang warga jaga warga. Nah, buat teman-teman yang belum donasi, belum support, ayo kita donasi yuk ke lembaga atau influencer yang kita percaya, mereka kredibel. Dan ingat, warga jaga warga. Mas Kiki, apakah berdasarkan temuan dari Greenpeace sudah dapat dikonfirmasi bahwa bencana yang terjadi di Sumatera ini disebabkan karena penebangan hutan? Pertanyaannya, apakah ini mengindikasikan terjadinya deforestasi? Ya, terjadi deforestasi yang sangat masif di bagian hulu, bagian tengah, di das-das yang ada di wilayah 3 provinsi tersebut. Oke, berdasarkan data Greenpeace, seberapa parah sebenarnya deforestasi yang terjadi di Sumatera, Mas? Oke, Sumatera saat ini
hutan alam tersisa di Sumatera saat ini hanya tinggal kurang lebih 12 juta hektar, 11,6 juta hektar, atau 24% dari total hutan alam yang ada di Indonesia. 24%. Jadi artinya, betul, 75%-nya itu udah berubah fungsi. Kebun sawit itu paling besar, kemudian kebun kayu atau HTI itu yang kedua, dan berikutnya adalah pertambangan. Tentu ada juga pemukiman, tapi itu kecil ya, pemukiman, pertanian masyarakat itu kecil, tapi paling besar adalah 3 industri itu. Apakah Greenpeace juga memiliki data, Mas Kiki, siapa sebenarnya yang melakukan penebangan hutan sehingga membuat hutan di Sumatera Utara yang tertutup hanya tinggal 25%? Baik, jadi kalau kita melihat secara general, sebenarnya kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa tutupan hutan yang berubah di Sumatera ini memang tidak terjadi dalam waktu singkat. Memang sejak tahun 1990 sampai saat ini terjadi deforestasi yang sangat masif di Sumatera. Nah, pelakunya tentu tadi setelah saya sampaikan adalah pertama industri kelapa sawit, yang kedua industri pulp and paper ya atau kayu. Dan yang ketiga itu adalah industri pertambangan. Nah, saat ini ada beberapa industri atau perusahaan yang terindikasi memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PT Toba Pulp and Lestari. Toba atau TPL ya, Toba Pulp Lestari ini adalah sebuah perusahaan kayu, pulp and paper yang wilayahnya cukup luas, dan itu ada di Tapanuli bagian hulu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sejumlah masyarakat setempat yang menolak dan meminta pemerintah untuk menutup TPL karena memang menyebabkan pada saat itu mereka sudah merasakan dampak dari Toba Pulp Lestari itu. Oke. Kemudian ada juga tentu pertambangan ilegal yang Baik. kita sudah lihat di tambang emas gitu ya. Ya. Kemudian ada juga kebun-kebun sawit di sekitar itu. Oke. Dan juga ada pembangunan PLTA Batang Toru, itu juga cukup memberikan kontribusi. Oke, saya ingin tanyakan Mas Kiki bahwa tadi Anda menyebutkan deforestasi yang terjadi di Sumatera sudah terjadi sejak tahun 1990. Artinya berjalan 25 tahun. Apakah praktik ini berjalan dengan aturan ataupun legal atau justru ada tindak ilegal di sana? Nah, ini yang jadi permasalahan utama ya. Sebenarnya beberapa tahun terakhir itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk mereview izin konsesi. Kenapa seperti ini? Karena ini kejadian yang berulang. Jadi saat ini kita ini dalam kondisi krisis iklim. Artinya perubahan cuaca, iklim yang berubah itu sangat cepat dan kita tidak prediksi itu. Pada saat terjadinya La Nina seperti ini atau musim basah seperti ini, bisa jadi kejadian banjir bandang itu akan semakin sering dan terjadi di banyak wilayah. Oke, ketika Sementara, Greenpeace meminta pemerintah mereview kembali izinnya, tanggapan pemerintah seperti apa, Mas Kiki? ya saat ini yang menjadi pertanyaan kepada pemerintah adalah apakah pemerintah punya roadmap yang jelas untuk menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Selalu jadi data-data ini memang data-data yang kami sudah pernah masuk ini ke dalam Komisi Informasi Publik ya. Kita pernah bersengketa dengan kementerian terkait pada saat kita meminta data. Karena data ini seharusnya data publik. Tetapi data-data tertentu termasuk misalnya izin konsesi ini dikecualikan. Nah, kalau data saja tidak transparan, bagaimana kita bisa memonitor dan mengawasi? Nah, dalam beberapa waktu yang lalu memang ada moratorium hutan dan lahan gambut. Itu bagus dan itu harus dipertahankan. Tetapi di saat yang bersamaan masih ada gitu pemberian izin di wilayah-wilayah yang sangat berbahaya. Saat ini musim hujan, kita ketemu banjir, nanti di musim kemarau itu kita akan ketemu kebakaran lahan dan gambut. Dan ini selalu berulang gitu. Jadi
kita ini adalah bangsa yang besar namun tidak belajar dari apa yang sudah terjadi berulang kali di Indonesia. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Lihat aja sekarang tuh, akibat orang disuruh nggak takut deforestasi, bencana ada di mana-mana. Akibat deforestasi, orang kehilangan nyawa. Akibat deforestasi, orang kehilangan sumber ekonomi. Dia bilang sawit itu sama kayak pohon, itu beda sekali. Kalau pohon itu dia bisa menampung, menahan air. Nah, bencana-bencana yang ada di Sumatera saat ini itu karena deforestasi. Sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Nah, sekarang dia sebagai presiden harus tanggung jawab. Presiden dia harus menetapkan ini sebagai bencana nasional, sehingga kemudian semua sumber daya itu diarahkan untuk penyelamatan masyarakat di sana. Yang kedua yang paling penting sebenarnya dia sudah harus berubah. Bukan hanya menarik ucapan itu, tapi kemudian kebijakan-kebijakan ke depan ini harus dipastikan ada pemulihan terhadap wilayah-wilayah di sana dan menghentikan deforestasi melalui kebijakan yang lebih strategis. Nih buat para pejabat nih ya, kalau lo pengen ngasih bantuan ya, ngasih bantuan tuh yang elegan ya. Lo datang ke lokasi bencana ya, lo salurkan bantuan lo, setelah semua dapat masyarakat baru lo bikin konten ya. Lo bikin konten sebagus-bagusnya, sampaikan prihatinnya sebagai pejabat, saya datang ke sini untuk melihat kalian semua. Nggak usah norak. Mau berangkat konten, pakai spanduk. Di dalam pesawat konten, di helikopter konten, turun pesawat konten, ngangkat beras konten. No, traktor lo angkat, traktor. Biasa aja, nggak usah lebay. Rakyat muak liatnya. Tai. Kalian pasti pada lihat kan video si Bobi Nasution bagi-bagiin sembako untuk korban bencana alam di Sumatera Utara. Pas dikritik kenapa cara bagiin sembakonya kayak nggak niat begitu, langsung mendadak pasukan ternak Mulyono ngebelain. Ada beberapa yang bilang kondisi helikopter tidak bisa mendarat, jadi harus kayak gitu. Dan banyak argumentasi lainnya. Apakah kalian tahu kondisi di luar helikopternya kayak gimana? Apakah emang benar ada situasi yang bikin helikopter nggak bisa mendarat? Ini Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, sarap. Lu nggak punya otak. Rakyat kok diperlakukan kayak binatang. Apakah seperti itu cara memperlakukan rakyat yang udah ngasih lu gaji dan fasilitas buat lu sekeluarga bisa hidup mewah? Itu beras dilempar kayak gitu, pecah. Terus mereka disuruh mengais-ngais serpihan beras yang bercampur tanah. Aduh, dosa apa negeri ini sampai dapat satu keluarga yang selalu nyusah rakyat Indonesia? Gila lu, Bob, lu. Gila lu. Gila. Lu orang apa setan? Apa ya lu? Ngelihat Om Peri Irwandi bisa ngumpulin uang 10M hanya dalam waktu nggak sampai 24 jam untuk donasi saudara-saudara kita yang kena musibah bencana ya, tiba-tiba kepikiran gitu, bisa kali ya rakyat patungan beli hutan supaya orang tamak rakus serakah nggak sembarangan gunduli hutan untuk lahan sawit, supaya orang-orang tolol nggak sembarangan babat hutan untuk tambang, supaya kita bisa gitu dengan gampangnya ngomong sama Kementerian Kehutanan, namamu aja kehutanan tapi nggak tahu jaga keutuhan hutan. Udah, bubarin aja, nggak guna. Jujur ya, merinding banget lihat Pak Prabowo pas tinjau banjir di Sumatera kemarin. Beliau bilang dengan lantang gitu ya, kami berbakti untuk rakyat. Gokil banget, sosok pemimpin idaman banget kan? Kayak bawa harapan baru gitu rasanya. Tapi sayang, semua itu cuma di mulut saja. Faktanya, kebijakan Bapak selama setahun terakhir ini malah bikin alam dan lingkungan negara kita semakin babak belur. Datanya mana? Data dari Auriga dan Simontini berbicara. Tahun 2024, deforestasi di Sumatera itu melonjak gila-gilaan sampai 173,9%.
Dari cuma 33.000 hektar di 2023, sekarang jadi 91.248 hektar. Itu semua hilang dalam setahun, dan bahkan Kalimantan juga naik sampai 4%. Berbakti apanya kalau paru-paru negara kita yang dibabat habis buat perkebunan sawit, yang Bapak bilang nggak apa-apa kalau ditanam, selama masih ada daunnya. Pak, pintu saya sama telinga saya juga ada daunnya, Pak. Dan yang paling bikin nyesek di tengah bencana ekologis ini, aktivis lingkungan yang vokal malah dibungkam. Coba kita lihat kawan-kawan kita, aktivis lingkungan dari Walhi, Jawa Tengah, yakni Aditya Pramandira dan Fatul Munif. Sesaat setelah mereka membantu warga, malah mereka disergap oleh 24 personil polisi yang secara sewenang-wenang pada pukul 6.45 WIB ditangkap oleh mereka. Segini takutnya sama aktivis lingkungan sampai bawa 24 personil polisi. Mau melindungi siapa sih? Apalagi pakai pasal penghasutan. Ya, pasal yang sering dipakai buat matiin suara aktivis lah. Giliran merusak lingkungan, dijadiin menteri. Giliran ngebela hak warga sipil, dipenjara. Jadi negara berpihak ke siapa? Atau mungkin karena faktor backingan berseragam kali ya. Data dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, menunjukkan bahwasanya di banyak konflik agraria, TNI dan polisi itu sering banget ada di pihak korporasi atau pengusaha, bukan rakyat. Greenpeace Indonesia sendiri mengatakan bahwa Purnawirawan Polri menjabat posisi strategis di banyak korporasi perusak lingkungan. Ada yang bilang, tapi kan Pak Prabowo terjun langsung kirim bantuan beras 50 T ke sana, bisa aja pakai uang pribadi. Nggak usah banyak berasumsi. Beras dengan cap Bulog dan Kementerian Transmigrasi itu hasil urunan dari pajak rakyat juga. Jelas banget kalau logonya di beras itu. Nggak mungkin dong ada pemimpin narsistik yang pasang fotonya sendiri di beras bantuan buat warganya yang lagi terkena musibah yang sangat besar. Nggak mungkin ada dong. Jadi, pas Bapak bilang berbakti untuk rakyat yang mana yang Bapak maksud? Rakyat yang jadi investor? Rakyat yang jadi anggota militer? Ini baru 1 tahun, Pak. Yang ada alamnya semakin hancur. Sekali kita bersuara, kita dibungkam.